Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang kita belajar tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari, Nak. Cuman, sepertinya kalian masih kurang latihan soal-soalnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian belajar pasti bisa. Vira sudah yakin itu dan sudah membuktikan bersama-sama dengan kalian. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. We kick the ball with our. Ini kalian harus tahu artinya dulu supaya bisa jawab ya. We ini artinya nggak bisa ditulis. Mari kita tulis. We ini artinya adalah kita. Kick artinya adalah menendang. The ball artinya adalah bola. Berarti maksudnya kita ini menendang bola pakai apa? Kita menendang bola menggunakan kaki kita. Nah, terus sekarang kita harus membahasa Inggriskan kaki. Kaki itu bahasa Inggrisnya apa? Kaki ini bahasa Inggrisnya adalah feet. Jadi jawabannya we kick the ball with our feet. Itu ya. Jadi jawabannya adalah feet. Kemudian, Nak, tolong kalian tulis artinya ya, supaya kalian ingat artinya itu apa. Jadi yang Bu Fira tulisi warna biru sama hijau, ini kalian tulis pakai pensil di rangkuman yang sudah Bu Fira kasihkan. Soalnya kan Bu Fira sudah memberikan ini toh, jarak putih-putih ya. Nah, ini bisa ditulisi. Oke? Harus ya, wajib. Besok Bu Fira lihat tulisannya, kalau nggak ada artinya berarti gak sinau. Nomor 2, lanjut. Mengartikan. Rasya itu juga Rasya artinya ya, nama orang. Cannot itu artinya tidak bisa. Hear itu artinya mendengar. Rasya cannot hear the bell. The bell itu berarti bell. Rasya tidak bisa mendengar bell because itu karena she is itu dia perempuan. Bu Fira tulisi dia PR gitu ya, dia perempuan maksudnya. She is covering ini menutup her ears. Berarti dia menutup telinganya. Rasya tidak bisa mendengar bell karena dia menutup telinganya. Terus which body ini artinya bagian badan mana. Which body part ya. Part ini bagian, body ini badan, which itu mana? Helps. Yang membantu. Helps itu membantu. Rasya hear. Yang membantu Rasya mendengar. Berarti bagian badan apa yang membantu Rasya mendengar? Pasti jawabannya adalah telinga, ya kan ya. Nah, telinga itu apa bahasa Inggrisnya? Besok harus dijawab pakai bahasa Inggris. Telinga itu bahasa Inggrisnya adalah ears. Jadi ini jawabannya adalah ears, gitu ya. Kenapa pakai S, ears? Karena telinganya jumlahnya 2, jadi pakai S, lebih dari 1. Terus sekarang kita terjemahkan nomor 3. The fried rice berarti nasi goreng. Bentar, kok tiba-tiba ke bawah. Nasi goreng is so delicious. Berarti nasi goreng sangat lezat atau enak banget. I itu saya. Can itu bisa. Saya bisa. Taste itu merasakan atau rasa. Merasakan itu dengan by itu dengan my itu kepunyaanku. Dengan apa kita bisa merasakan nasi goreng yang lezat? Berarti jawabannya adalah
Ini bahasa Inggrisnya apa? Mulut bahasa Inggrisnya adalah mouth. Atau bisa juga kita merasakan dengan menggunakan lidah, ya kan ya? Lidah itu apa? Kalau mulut mouth, kalau lidah adalah tongue. Oke, sampai sini pasti sudah paham ini. Kita sudah pernah belajar anggota tubuh. Jadi tinggal mengingat kembali, gitu ya. Sekarang soal berikutnya. Dimas. Dimas itu juga Dimas karena dia nama orang. Warnain biru. Dimas is in. Is in itu berarti Dimas di dalam the court. The court ini adalah Dimas di dalam the court. The court ini adalah lapangan olahraga. Terus he plays. He plays. He itu berarti dia. Plays itu bermain. He plays basketball. Basketball berarti basket atau bola basket. With his friend. With itu dengan. His itu dia. Friend itu temannya. Berarti dengan temannya. Dimas di dalam lapangan dia bermain basket dengan temannya. He dia lagi. Holds lah ini. Holds ini adalah memegang. Dia memegang the ball. Bolanya. Dia memegang bola with his dengan. Dia memegang bola dengan menggunakan apa? Jawabannya adalah tangan. Tangan itu bahasa Inggrisnya apa? Tangan bahasa Inggrisnya adalah hands. Jadi ini jawabannya with his hands. Sebentar, aku kira kasih kuning-kuning. Nah, diingat-ingat ya. Artinya apa? Terus jawabannya apa? Sebenarnya bahasa Inggrisnya itu gampang kalau kalian tahu artinya. Terus sekarang nomor 5, Rania. Rania ini adalah nama orang, jadi artinya tetap Rania. Rania looks. Looks ini melihat. Rania looks at the rainbow. Rainbow itu berarti pelangi. Rania melihat ke pelangi in the sky. In itu di, the sky itu langit. Berarti Rania melihat pelangi di langit. With, W-I-T-H itu dengan. Dengan menggunakan apanya Rania melihat pelangi? Berarti dengan menggunakan mata. Mata ini bahasa Inggrisnya adalah eyes. Karena ada dua, jadi ada S-nya di belakang. Gitu ya. Sekarang nomor 6. Ada look at the picture. Look at the picture ini artinya adalah look, lihat. At, pada the picture, gambar itu. Lihat gambar itu. Ini ada gambar seorang laki-laki, dia membawa bunga. Bunganya ditempelin di hidung, terus dia tersenyum. Tama. Tama ini adalah nama orang. Tama, uses. Uses ini adalah menggunakan. Tama menggunakan his. His itu dia. Tama menggunakan dia. Berarti menggunakan bagian apanya? Titik-titik. Tuh itu untuk. Titik-titik. The flower. Untuk bunga. Itu. Tama menggunakan apa untuk bunga itu? Kira-kira jawabannya apa, nak? Tama menggunakan hidungnya untuk menghirup atau untuk mencium bunga itu. Berarti jawabannya apa? Menggunakan, ini jawabannya hidung untuk mencium atau menghirup aroma bunga itu. Berarti hidung. Hidung ini bahasa Inggrisnya adalah nose. Ya. Ingat kan ya? Terus, nose to apa? Mencium bunga itu. Mencium itu bahasa Inggrisnya adalah smell. Smelling.
Sama, use his nose to smell the flower. Gitu ya. Terus nomor 7 sekarang. Which body part is used to eat rice? Which itu mana? Kalau body itu artinya badan. Berarti bagian badan yang mana is adalah used to digunakan yang bagian mana yang digunakan to untuk eat makan rice nasi. Bagian badan mana yang digunakan untuk makan nasi? Berarti jawabannya adalah mulut. Nah, mulut ini bahasa Inggrisnya apa? Mulut bahasa Inggrisnya mouth. Sekarang soal nomor 8. Ini artinya adalah, nah ini disuruh mengurutkan ya nak ya. Ini kan suatu kalimat yang tidak urut kata-katanya. Nah kalian disuruh untuk mengurutkan. Kalau mau mengurutkan berarti harus tahu dulu artinya apa, ya kan? Hands, hands itu artinya tangan. We itu artinya kita. With itu artinya dengan. Or itu artinya kepunyaan kita. Write itu artinya menulis. Berarti kan kalau disusun ya, tangan kita itu digunakan untuk menulis, ya ngono ya maksudnya. Nah, menyusunnya gimana? Menyusunnya berarti kalau bahasa Inggris itu beda. We kita pakai SPOK dulu, we kita ya, kita di depan. We kita menulis. Write kita menulis dengan with ornya ini di depan kemudian hands. Kenapa? Kan kalau bahasa Indonesia ya harusnya gini, dengan tangan kepunyaan kita gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris dibalik, dengan kepunyaan kita yaitu adalah tangan. Jadi ini urutan yang bagus. We write with our hands. Jadi kita menulis dengan tangan kita. Gitu. Sekarang soal nomor 9. Ada gambar kecil banget. Ini ya, Kira besarin. Taruh sini. Ini ada gambar mobil harganya $20.000. Yang ini sepeda harganya $200. The car, mobil itu titik. But itu tapi the bicycle itu sepeda is cheap, murah. Mobil itu titik tapi sepeda itu murah. Kita sudah pernah belajar. Belum. Kalau murah dan mahal kita belum pernah belajar ya. Gak apa-apa kita belajar di sini. Mobil itu ini titik tapi sepeda itu murah. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya di sini adalah mahal. Ya kan? Mobil itu mahal, tapi sepeda itu murah. Berarti kita harus tahu mahal itu apa. Mahal adalah expensive. Jadi the car is expensive, but the bicycle is cheap. Jadi mobil itu mahal, tapi sepeda itu murah. Ini adalah bab tentang perbandingan. Jadi nomor 1 sampai 8 itu tadi tentang a part of body atau bagian badan. Yang sekarang ini adalah tentang kata sifat kayak murah, tinggi. Kita kemarin tuh belajarnya tinggi, rendah, muda, tua, cantik, terus pinter gitu. Sekarang kita membaca sebuah dialog nomor 10 sampai 11. Harus ditulis loh ya artinya yang warna biru. Nita bertanya, how old is your little sister? How, berapa usia saudaramu yang kecil? Little itu kecil, sister itu saudara. Jadi berapa usia
saudaramu yang kecil gitu ya. Terus Dewi menjawab, she is, dia 5 years old. Berarti dia 5 tahun usianya. Dia 5 tahun usianya. Terus tanya lagi ini, how about your brother? Bagaimana dengan kakakmu? Berarti dia punya adik. Berapa usia adikmu? Kalau how about your brother? Bagaimana dengan kakakmu? Berarti ditanya juga usia kakaknya berapa. Dewinya menjawab, dia 17. 17 ini berarti 17. 17. 7 itu belasan. Years old itu tahun. Berarti kakaknya 17 tahun. Adiknya 5 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, Dewi, tiba-tiba ada A-nya sendiri, bentar. Dewi little sister, berarti adiknya Dewi adalah titik, then ini adalah daripada Dewi brother, daripada kakaknya Dewi. Adiknya Dewi, titik, daripada kakaknya Dewi. Berarti gimana? Adiknya Dewi itu berarti lebih muda daripada kakaknya Dewi. Betul? Berarti harusnya ini adalah lebih muda. Muda itu kemarin bahasa Inggrisnya apa? Muda itu bahasa Inggrisnya young. Bahasa Inggrisnya muda adalah young, nak. Tapi karena di sini adalah perbandingan yang dibandingkan usianya adiknya Dewi sama kakaknya Dewi, kita bukan cuma pakai young tapi pakai er. Jadi younger. Kalau membandingkan itu belakang-belakangnya ada er-nya. Kalau antara dua ya, dua orang. Banding no ini sama ini gitu pakai younger. Oke? Jadi Dewi's little sister is younger than Dewi's brother. Jadi adiknya Dewi itu lebih muda daripada kakaknya Dewi. Gitu. Terus yang nomor 11. 11 ini kebalikannya. Kakaknya Dewi titik daripada adiknya Dewi. Jadi kebalikannya jawabannya. Kalau yang tadi jawabannya lebih muda, sekarang jawabannya adalah lebih tua. Lebih tua itu bahasa Inggrisnya apa? Kemarin kita belajar tua itu adalah old. Berarti kalau old kita pakai kata, karena dia perbandingan, belakang-belakangnya ada er-nya. Jadi jawabannya older. Dewi's brother is older than Dewi's little sister. Gitu ya. Sekarang nomor 12. Nomor 12 ada gambar seorang bapak dan seorang anak. The boy ini artinya anak kecil. Anak kecil titik daripada pria tua. Old itu kan laki-laki. Old itu kan tua, man itu pria atau laki-laki. Anak kecil ini titik daripada pria tua. Anak kecil itu kan lebih pendek ya. Berarti jawabannya adalah lebih pendek. Anak kecil itu lebih pendek daripada pria tua. Nah, terus lebih pendek itu bahasa Inggrisnya apa? Pendek itu kemarin kita sudah belajar, bahasa Inggrisnya pendek adalah short. Kalau short berarti jawabannya adalah shorter. Jadi anak kecil itu lebih pendek daripada pria tua. Gitu ya. Terus nomor 13. Which sentence is correct? Which sentence? Ini maksudnya adalah kalimat mana yang correct. Correct ini artinya benar. Kalimat mana yang benar? Oke, kita coba lihat. The giraffe ini artinya adalah jerapah.
membandingkan ya antara the giraffe sama the deer. Giraffe ini jerapah, deer itu adalah rusa. Kalau misalkan membandingkan antara dua benda, dua manusia, dua hewan, kalau cuma pakai tol ini wes salah. Jadi ini salah ya. Kita lihat perbandingan yang benar aja. Yang benar itu taller ini juga taller, ini benar. More tall ini salah juga. Oke, kita coba lihat yang B. Artinya apa yang B? The giraffe, jerapah, is taller than the deer. Deer ini adalah rusa. Jadi jerapah lebih tinggi daripada rusa. Betul ya jawabannya ya? Ya sudah, berarti ini jawabannya. Jadi kalimat mana? Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? Kalimat yang B. The giraffe is taller than the deer. Sekarang nomor 14. A rabbit. Rabbit itu adalah kelinci. Run fast. Kelinci berlari cepat. Kelinci berlari cepat. A turtle. A turtle ini adalah kura-kura. Walk. Walk ini berjalan. Very slowly. Sangat lambat. Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? Berarti kita disuruh nyari kalimat yang benar lagi. Kalimat mana yang benar? Tadi kan dijelaskan kalau rabbit itu larinya fast atau cepat. Kalau turtle itu walks-nya very slowly. Turtle kura-kura berjalannya sangat lambat. Berarti kita membandingkan antara kelinci dan kura-kura. Gak mungkin ya kalau yang D, soalnya dia nggak ada perbandingannya. Sekarang yang A, the turtle, kura-kura, is faster, lebih cepat than daripada rabbit. Salah. Terus yang ini, the rabbit, kelinci, is faster, lebih cepat than the turtle. Ini benar ya? Kelinci itu lebih cepat daripada the turtle. Gitu. Terus sekarang nomor 15. Is an elephant bigger than a dog? Ini artinya gini, apa gajah bigger? Bigger itu lebih besar, ya, lebih besar than daripada dog. Dog itu anjing. Apa gajah lebih besar daripada anjing? Menurut kalian jawabannya apa? Jawabannya adalah ya. Gitu ya. Nah, kalau iya di bahasa Inggris itu bukan cuma yes gitu, bukan. Tapi ada yes, terus ada lanjutannya. Yes, it is. Kenapa pakai it is? It ini merujuk kepada anjingnya. Is ini adalah pertanyaannya yang di depan. Karena pertanyaannya ada isnya, jadi jawabannya ada isnya juga. It is. Yes, it is. Gitu. Ya, benar. Tapi ada it isnya. Gitu ya. Terus sekarang nomor 16. Artinya adalah apakah astagfirullah kepenyet apa ini? Apakah a cat, cat itu kucing, apakah kucing bigger than, lebih besar dari an elephant? Elephant itu gajah. Apakah kucing lebih besar dari gajah? Benarkah kucing lebih besar dari gajah? Jawabannya tidak. Kalau tidak pun di bahasa Inggris itu bukan cuma dijawab tidak, tapi ada lagi. Jadi habis no itu ada lanjutannya. Apa coba lanjutannya? Sama kayak yang nomor 15. No, it is. It-nya merujuk kemana? Merujuk kepada kedua hewan itu tadi, kucing dan gajah. Lanjut. No, it is not. Bukan lebih besar dari gajah kucing itu. Sekarang nomor 17. A tiger. Tiger itu adalah macan. Macan. Titik daripada kucing. Macan itu lebih
apa daripada kucing? Pilihannya ini adalah kuat, Nak. Strong ini adalah kuat. Karena kita membandingkan ya, jadi jawabannya adalah stronger. Ini jawabannya B, gitu ya. Terus sekarang nomor 18. My bag is. My bag itu adalah tasku. Ya Allah. Tasku daripada my sister bag. Berarti tasnya saudara perempuanku. Because ini karena I itu saya, karena saya bring many books, karena saya membawa banyak buku. Jadi katanya tasku itu titik-titik daripada tasnya saudara perempuanku karena saya membawa banyak buku. Berarti intinya tasku karena membawa banyak buku berarti berat. Nah, benar, Nak. Heavy ini artinya adalah berat. Jadi, jawabannya mana? Tentu saja yang B, karena dia membandingkan antara tasnya dengan tas saudaranya. Jadi heavier. Sekarang nomor 19. My brother is 150 cm tall. 150 cm tall. Kalau I am 160 cm tall. Berarti saudaraku tingginya 150, aku atau saya tingginya 160. Siapa yang paling taller? Taller ini artinya adalah tinggi. Siapa yang paling tinggi? Berarti yang paling tinggi adalah I am. Loh, I am ini siapa? Saya. Yang ngomong saya ini siapa? Yang ngomong adalah Lina. Berarti jawabannya Lina. Sekarang nomor 20. A bicycle is, bicycle ini tadi sepeda. Sepeda titik dan daripada motor. Kira-kira apa? Slow ini jawabannya slow ini artinya adalah lambat. Berarti sepeda lebih lambat daripada motor. Jawabannya slower. Sekarang nomor 21 sampai 25 itu dibaca dari sebuah teks ini. Mari kita artikan. Rina and Budi are in the zoo. Jadi mereka artikannya gimana ya di sini? Rina dan Budi ada di zoo, kebun binatang. They itu mereka. SEE itu melihat. Mereka melihat many animals. Berarti melihat banyak hewan. First, pertama, they see, mereka melihat a giraffe. Giraffe tadi jerapah. Melihat jerapah and a deer dan rusa. The giraffe is very tall and has a long neck. Jadi jerapah itu sangat tinggi dan has a long neck. Long itu panjang, neck itu leher, dan punya leher panjang. Terus the deer, rusa, is shorter than the giraffe. Berarti maksudnya the deer, rusanya lebih pendek daripada jerapah. Dan kemudian they see a rabbit and a turtle. Kemudian mereka lihat rabbit, kelinci, dan turtle, kura-kura. The rabbit, kelinci, has long ears. Punya apanya yang panjang? Long kan panjang, ears. Jadi telinga. Kelinci punya telinga panjang. And runs very fast. And dan run, lari. Very fast, larinya sangat cepat. The turtle, kura-kura, has short legs. Berarti punya short itu pendek, yang pendek apanya? Legs. Legs itu adalah kaki.
punya kaki pendek. And itu dan. Walks ini berjalan. Slowly ini lambat. Jadi, kelinci punya telinga panjang dan larinya sangat cepat, sedangkan kura-kura punya kaki pendek dan jalannya lambat. Budi mengatakan, the giraffe is taller, mengatakan jerapah lebih tinggi. Taller kan tinggi ya, than the deer, daripada rusa. And dan the rabbit dan kelinci is faster, lebih cepat daripada kura-kura. Oke, sekarang pertanyaannya adalah where are Rina and Budi? Ini artinya di mana Rina dan Budi? Mereka di mana tadi? Jawabannya adalah kebun binatang. Kalau kebun binatang ini berarti bahasa Inggrisnya adalah in the zoo. Jadi dia di kebun binatang. Kemudian, which animal is taller? Yang mana tadi? Yang katanya Budi paling tinggi? Jawabannya adalah giraffe atau jerapah. Jadi bahasa Inggrisnya giraffe. Which animal has long ears? Hewan apa yang punya telinga panjang? Hewan yang punya telinga panjang tadi apa? Jawabannya adalah kelinci. Kelinci itu bahasa Inggrisnya apa? Rabbit. Terus sekarang nomor 24. Hewan apa yang slower, yang paling lambat? Tadi jawabannya adalah kura-kura yang paling lambat. Kura-kura itu bahasa Inggrisnya apa? Kura-kura bahasa Inggrisnya adalah turtle. Ini. Oke. Kalau kalian tahu artinya pasti tahu jawabannya, gitu ya. Terus sekarang nomor 25. Which sentence is correct according to the story? Berarti kalimat di bawah ini yang betul tuh yang mana? Berdasarkan story, berdasarkan cerita di atas, ceritanya Budi sama Rina tadi. Oke, kita coba baca. The deer, rusa, is taller. Rusa katanya lebih tinggi than the giraffe. Salah ya. Rusa lebih tinggi daripada jerapah. Salah. Terus, the rabbit is slower. Rabbit kelinci slower lebih lambat. Salah. Ini pasti salah. Terus, the giraffe is taller than the deer. Lah ini baru betul. Giraffe, si jerapah itu lebih tinggi daripada ini. Daripada rusa. Oke, sekarang yang ini. Oke, sekarang yang kedua. Bagian kedua. Budi itu nama orang, tetap Budi. Eats itu makan. Rice itu nasi. And dan vegetables, sayuran. Budi makan nasi dan sayuran. Dia uses, menggunakan. Budi makan nasi dan sayuran. Kira-kira menggunakan apa dia makan? Berarti menggunakan mulut. Mulut ini berarti bahasa Inggrisnya adalah mouth. Itu ya. Terus sekarang nomor 2. When, ketika, kita, run, lari, and, dan, walk, jalan. Ketika kita lari dan jalan, we use, kita menggunakan apa kita ketika kita jalan? Jawabannya adalah kaki. Kaki ini bahasa Inggrisnya adalah feet.
atau leg, ya. Terus nomor 3, we, kita. Chew, chew itu adalah mengunyah. Kita mengunyah food, food itu makanan, kita mengunyah makanan using menggunakan apa kita mengunyah makanan? Menggunakan gigi. Gigi ini berarti bahasa Inggrisnya adalah teeth. Jadi Budi eats rice and vegetable. Use smooth. Kalau ini pakai feet leg. Terus ini menggunakan gigi. Yang ini. How many eyes? Berapa? Berapa banyak eyes, mata yang do you have? Itu berarti yang kamu punya. Berapa jumlah mata yang kamu punya? Berarti I have 2. 2 ini bahasa Inggrisnya adalah two. Berarti I have 2. Terus ini, grandmother is old, but Caca is. Berarti old itu nenek, old itu tua. Berarti nenek tua. Nenek itu tua. Tapi Caca, berarti jawabannya muda. Tapi Caca muda. Muda ini apa? Young. Terus sekarang nomor 6. Jadi maksudnya apa? Nenek itu tua, tapi Caca muda. Nah, muda apa? Young. Kenapa kok young nggak pakai er, Bu? Karena dia posisi kalimatnya ada di belakang. Caca is. Kalau misalkan di belakangnya ada lagi kata then atau daripada, lah itu baru pakai er. Gitu ya. Terus sekarang ini, Adam is tall. Adam itu berarti yang baju orange merah ini. Adam is tall. Berarti Adam tinggi. Tall itu tinggi ya. But tapi Tama berarti Tama adalah pendek. Kalau pendek ini berarti bahasa Inggrisnya adalah Tama is short. Berarti Tama lebih pendek gitu ya. Terus a mountain, gunung, titik-titik, daripada hill. Hill itu adalah sebuah kawah. Hill itu bukit. Jadi gunung itu titik-titik daripada bukit. Berarti gunung sama bukit lebih tinggi gunung. Berarti gunung tinggi, lebih tinggi daripada bukit. Lebih tinggi itu jawabannya adalah taller. Jadi a mountain is taller than a hill. Gitu ya. Terus yang CE8. Living room, living in London. Living in London berarti tinggal di London. Titik-titik expensive than in my town. Daripada kotaku. Maksudnya gini, tinggal di London itu lebih mahal daripada tinggal di kotaku. Nah, mahal itu expensive ya nak ya. Kalau expensive itu nggak bisa ditambahi er langsung. Expensiver gitu nggak bisa. Kenapa? Karena expensive itu dari 3 suku kata. Expensive. Berarti gimana caranya Bu kalau mau membandingkan? Berarti kita pakai kata yang namanya more. Expensive. Jadi pakai kata more. Tetap ada rr-nya, tetap ada ee-nya. Tapi bukan expensiver, tapi more expensive. Jadi khususon yang 3 suku kata. Expensive, beautiful. Kayak gitu, pakai kata more depannya. Kalau membandingkan. Sekarang nomor 9. Clara's hair is Clara hair. Hair itu adalah rambut. Berarti rambut Clara. Curly itu keriting. Titik-titik daripada Sofia. Berarti rambutnya Clara itu maksudnya lebih keriting daripada rambutnya Sofia. Nah, keriting itu kan curly ya. Kalau
misalkan dibandingkan, kita masuk ke dalam perbandingan, berarti curlier gitu ya. Curly, karena dia akhirannya y, nak, gak bisa langsung ditambahi er, y-nya diubah dulu pakai i, curlier gitu. Oke, sekarang nomor 10. My 3 kilograms backpack, my kepunyaanku ya, backpack itu tas, jadi tasku 3 kilogram, titik-titik, daripada tasmu 2 kilogram, berarti maksudnya tasku lebih berat, ya kan? Lebih berat ini bahasa Inggrisnya apa? Lebih berat itu tadi kita sudah ada di depan ya, di atas pilihan ganda tadi, heavier. Jadi my backpack is lebih berat than your. Lebih berat itu heavier. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, nomor 1. Mention ini sebutkan 5 part, bagian of the body dari badan kita in English. Jadi kita harus menyebutkan 5 bagian badan dalam bahasa Inggris. Misalkan adalah eyes, mata, terus hand, tangan, terus apa lagi? Ears, telinga, apa lagi? Mouth, mulut. Sebenarnya ini di pilihan ganda atas ada semua. Eyes, hand, ears, mouth, ada lagi lidah, tongue. Apalagi? Head, kepala, hair, banyak banget ya. Semuanya bisa disebutkan, tapi disuruh menyebutkan 5 saja. Tinggal besok soalnya disuruh nyebutin berapa. Terus nomor 2, make a simple sentence. Jadi buatlah simple sentence. Simple, kalimat simple, using the word hand. Kamu disuruh membuat kalimat menggunakan kata hand. Berarti hand itu digunakan buat apa sih biasanya? Misalkan gini, aku menggunakan my hand, aku menggunakan tanganku for apa? For eating gitu misalkan. Aku menggunakan tanganku untuk makan. Nah, ini besok bisa kalian gunakan ya. I use my hand for eating. Ini bisa kalian gunakan. Ini adalah kalimat menggunakan kata hand. Terus ketiga sekarang, make a comparison. Buatlah suatu perbandingan. Ini artinya buat comparison, perbandingan, sentence, itu kalimat, berarti buat kalimat perbandingan using the picture, menggunakan gambar di atas, menggunakan gambar gitu toh, nggak ada di atasnya, gambar itu. Buat kalimat perbandingan menggunakan gambar itu. Ini ada gambar gajah dan tikus, berarti kita disuruh membandingkan ininya, apanya, ukurannya, ya kan? The elephant, gajah itu kan elephant. Ini juga ada loh di atas gajah tadi itu. The elephant titik-titik, kita kalau membandingkan harus pakai than daripada tikus. Tikus itu mouse. The elephant titik-titik than the mouse. Berarti lebih besar ya. Besar itu big ditambahi er. Karena apa? Membandingkan. Berarti the elephant bigger than the mouse. Ini jawabannya dari nomor 3. Terus sekarang nomor 4. Translate into English. Jadi ini disuruh membahasa Inggriskan. Oke, siap. Kucing, cat, lebih kecil. Lebih kecil itu kita pakai kata small. Kok nggak muncul tulisannya? Small, tapi karena perbandingan, ini ada daripada, berarti perbandingan, berarti pakai smaller. Daripada itu than. Anjing itu dog, jadi cat smaller than dog, gitu ya. Atau bisa tambahin a cat smaller than a dog. Tanpa e juga boleh sih, tanpa aja lah. Cat smaller than dog. Kita bisa pakai the cat smaller than the dog. Terus sekarang nomor B. Buku ini lebih tebal daripada buku itu. Nah, kalau kata tebal ini baru. The book, this book ya, buku ini tuh this book tebal is, tebal itu adalah thick. Tapi karena perbandingan pakai thicker dan daripada
buku itu, that book. This book itu buku ini lebih tebal than daripada that book, buku itu. Lihat ya, ini ada buku itu, buku ini. Buku ini pakai this book, buku itu pakai that book. Ditulis nak biar kalian hafal. Terus nomor 5, arrange the word into a correct sentence. Ini maksudnya disuruh menyusun kata supaya bisa jadi kalimat yang baik atau kalimat yang benar. My itu kepunyaan, taller itu paling tinggi, lebih tinggi. Brother itu saudara, laki-laki. Me itu saya, aku. Is adalah dan daripada. Jadi ini perbandingan ya, kalimat perbandingan. Berarti me itu nggak boleh ada di depan. Berarti kita pakai siapa subjeknya, pakai saudara laki-laki. Berarti brother. Karena dia ada my, berarti kepunyaan, berarti saudaraku. Berarti kita pakai my. My brother, saudara laki-laki, kepunyaan, lebih tinggi ya. Kita pakai sifat is. Isnya jangan lupa is taller than me. Kayak gini. Jadi my brother itu lebih tinggi daripada aku, itu maksudnya. Jangan lupa ditulis. Terus car itu mobil, the itu bicycle itu sepeda, expensive itu mahal, more itu lebih, than itu daripada, is adalah, the itu. Oke, tes. Karena ini nggak ada orang sama sekali, berarti subjeknya bisa mobil, bisa sepeda. Tapi karena ini ada kata mahal, berarti siapa yang lebih mahal? Mobil. Mobil berarti harusnya di depan. Apakah karto? Enggak ya. Di sini ada the. Jadi kita pakai kata the. Mobil, the car, mobil itu mahal lebih. Berarti kita pakai lebih mahal. More expensive. Kenapa nggak pakai expensiver? Karena expensive itu terdiri dari 3 suku kata. Jadi kalau punya 3 suku kata atau lebih, terus mau dibandingkan kata sifatnya, berarti pakai more. More expensive, lebih mahal. Dan sekarang ya, daripada siapa? Daripada sepeda. Sepeda, tapi kan kita ada the juga ya, the-nya kan 2. Jadi dan the bicycle. Jadi mobil itu lebih mahal daripada sepeda itu. Gitu nak. Semoga kalian paham. Jangan lupa yang Bu Vira garisi pakai stabilo kuning, terus Bu Vira tulis pakai warna biru, itu kalian tulis. Misalkan kok kalian ketinggalan, kalian bisa pause dulu videonya ya. Caranya belajar gitu. Jadi diikuti, ditulis, dipahami, terus setelah ditulis semua dihafalkan. Gitu ya nak ya. Terima kasih sudah semangat